Haleluya. Selamat pagi buat kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan Bapa. Di minggu yang baru ini Bapa, di hari yang baru ini, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman, pegangan dalam setiap kehidupan kami. Pimpin tuntun langkah kami, urapi kami semua, baik yang mendengar maupun hamba-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dapat di Amsal pasal yang ke-23. Amsal yang ke-23 ayat yang ke-18 dikatakan situ, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan. Ini bagaimana Amsal Salomo menuliskan, mengingatkan kepada kita bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan hilang. Ini berbicara kepada orang-orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang setia kepada Tuhan, selalu patuh kepada perintah Tuhan, ikut dengan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dikatakan karena masa depanmu sungguh ada. Berbicara masa depan, ke depan, setiap apa yang kita pikirkan ke depan, maupun kita apapun yang kita sudah rencanakan, kadang-kala itu sering berubah. Karena itu dikatakan kadang-kala masa depan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi di sini ditekankan, dikuatkan lagi kepada kita janji Allah bahwa saat kita berharap kepada Dia, bersandar penuh, ikut Dia dengan sungguh-sungguh, masa depan kita sungguh ada. Tetapi kadangkala pikiran kita yang membuat kita tidak berani maju melangkah. Terutama lagi kalau kita melihat contoh bagaimana Yusuf, ketika ia mendapat penglihatan, dia mendapat mimpi bahwa dia akan lebih daripada saudara-saudaranya. Dan disitulah dia bisa melihat bagaimana Tuhan memproses kehidupannya sampai ke masa depannya dia menjadi orang kedua di Mesir. Kadangkala berbicara masa depan, kita kadangkala takut untuk melangkah. Kadangkala pikiran kita lebih banyak rasa takut, rasa cemas daripada kadangkala kita berserah kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, Amsal Salomo katakan, masa depan kita sungguh ada. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika dikatakan masa depan kita sungguh ada, kita tidak boleh takut. Karena ada apa? Harapannya kita tidak akan hilang ketika kita bersandar kepada Tuhan. Dan Yusuf diproses ketika dia mendapatkan mimpi masa depan itu dia akan raih, bahwa Tuhan sudah memberikan dia mimpi, dan prosesnya begitu berat. Bagaimana dia dibenci sama saudara-saudaranya, ia dijual, dia dibuatkan cerita seakan-akan dia sudah mati kepada orang tuanya. Tetapi itulah proses masa depannya sampai dia raih menjadi nomor 2 orang di Mesir, menjadi orang kepercayaan Firaun yang kalau dikatakan bukan dari bangsa Mesir, bangsa yang bukan dari orang Mesir, tetapi dia dipercayakan menjadi orang nomor 2. Bagaimana dia ikut, kalau kita membaca kisah Yusuf, bagaimana proses-proses tahap demi tahap dia hadapi. Kadang-kala kita tidak berani menerima proses kehidupan kita, sehingga kadang-kala kita rasa itu susah untuk kita mau diproses. Kita rasa itu berat, mungkin perasaan kita sedang diproses, kehidupan kita, ekonomi kita, apapun itu, masalah pribadi kita, kadang-kala kita tidak mau diproses, kita mau yang enak. Sampai kadang-kala itulah kita tidak bisa merasakan masa depan yang Tuhan sudah sediakan, janji Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari Yusuf, bagaimana dia begitu berat mengalaminya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, bahkan dia ketika dia kerja kepada Potifar, dia difitnah sama istri Potifar, bahkan dia harus masuk dalam penjara. Sampai di penjara bagaimana dia bisa membantu juru minum raja, tetapi dia dilupakan lagi. Begitu berat proses yang dia hadapi.
tetapi dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah hilang harapan kepada Tuhan. Dia tetap bersandar. Kenapa saya bilang bisa dikatakan bersandar? Karena dia tetap menjaga kehidupannya untuk tetap baik di mata Tuhan. Dia tidak tergoda oleh istri Potifar. Dia tidak tergoda dengan hal-hal yang lain yang bisa membuatnya dia jatuh. Tetapi dia tetap ikut dalam proses. Walaupun begitu berat tekanan yang dia hadapi. Sehingga tapi kita bisa lihat hasilnya, proses dari itunya, masa depannya, bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi nomor 2 di Mesir, sehingga dia bisa menjadi Allah Tuhan. Dia bisa membukakan semua rahasia-rahasia firman. Itulah contoh ketika kita tetap berharap, kita dekat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut akan masa depan, karena Tuhan yang akan nyatakan. Yesus sudah dinyatakan kami dekat dengan Tuhan. Bagaimana proses-proses yang dihadapi, walaupun begitu berat, tetapi harapannya tidak hilang, sehingga kita bisa lihat digenapi, mimpinya digenapi, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Begitu juga kita tidak perlu takut dengan apapun itu, walaupun kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, tetapi mari kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, mengikuti setiap proses-proses yang kita jalani. Tidak usah mundur, tetapi tetap jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika proses itu ada, mungkin menyakiti perasaanmu, menyakiti hidupmu, menyakiti apapun itu, banyak tenaga yang kita harus keluarkan, banyak harga yang kita harus bayar, tetapi kita harus tetap sabar, tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menerima masa depan itu, janji-janji Allah dalam setiap hidup kita. Harapan kita tidak ada, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah Engkau meneguhkan kehidupan kami. Tidak perlu takut akan masa depan kami, karena harapan kami tidak akan hilang, karena Engkau ada bersama dengan kami. Walaupun proses begitu berat, proses kehidupan yang kami hadapi harus begitu berat, tetapi kami minta kiranya tangan Tuhan yang menuntun menopang kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Dan biarlah Engkau beracara atas masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.